Nah pemirsa, tadi kita sudah wawancara dengan salah satu peserta dari Hadrohan, dan saat ini saya juga akan mengajak Anda berbincang lebih jauh ini dengan pengurus humas dari Masjid Istiqlal, yaitu Bapak Abu Hurairah, untuk memaknai dan juga mengetahui sebenarnya tema yang diambil untuk Isra Mi'raj perayaan tahun ini seperti apa. Kita akan langsung menghampiri juga ke Bapak Abu Hurairah ya pemirsa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abu. Ya. Saya dengan Gemma di Metro TV ini Pak. Saya mau tahu nih Pak, hari ini kan di Istiqlal ada acara untuk perayaan Isra Mi'raj ya, dengan tema memaknai Isra Mi'raj tahun ini. Sebenarnya apa sih Pak tema yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari di sini? Iya, jadi baik, kami di Masjid Istiqlal ya, memang peringatan Hari Besar Islam ini kan merupakan acara rutin ya, dilakukan di Masjid Istiqlal, dan kami selalu bekerja sama dengan instansi, lembaga, ormas ya. Semuanya tujuannya itu adalah dalam rangka memakmurkan Masjid Istiqlal. Tidak ada kepentingan selain itu. Semuanya dalam rangka, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun banyak sekali ormas-ormas Islam, instansi, lembaga pemerintah yang ingin bekerja sama dengan kami, terutama dalam peringatan Hari Besar Islam ini. Hari ini ya, kemudian sebentar malam juga ada peringatan Hari Besar Islam, dan tentunya kami juga sangat senang ya mengapresiasi sebelum diadakan peringatan Isra Mi'raj tahun ini ada lomba-lomba hadroh yang diikuti oleh 18 grup. Ya, satu grup yang mengundurkan diri, jadi hanya ada 17. Semuanya tentu dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, yang kita bisa maknai bahwasanya peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita sebagai umatnya itu bangga dengan mukjizat itu. Nah Pak Abu, kita masih akan berbincang lebih jauh nih mengenai makna Isra Mi'raj tahun ini, tapi kita akan kembali setelah jeda ya Pak Abu ya. Pemirsa tetap bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia, jangan kemana-mana. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia yang masih membahas mengenai peringatan Hari Isra Mi'raj pada hari ini. Nah di Masjid Istiqlal pemirsa ada kompetisi di pagi ini, yaitu hadrohan. Nah saya masih bersama juga dengan Pak Abu Hurairah selaku humas dari Istiqlal. Pak Abu, ini tuh merupakan hadroh pertama yang diadakan di Istiqlal ya Pak? Iya, ya kalau untuk tahun ini ya dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ini yang perdana. Tentu sebelum-sebelumnya juga ada seperti ini, tapi untuk tahun ini yang diadakan lomba perdana, lomba hadrah pertama. Tentu ini dalam rangka ingin menggairahkan terutama pesertanya dari ibu-ibu dari Majelis Taklim agar mereka ikut berkegiatan di Masjid Istiqlal, sekali lagi dalam rangka memakmurkan Masjid Istiqlal.
kebanyakan dari daerah Jabodetabek ya. Ya, sekitar itu. Tapi untuk acara perdana ada 18 grup yang mendaftar, ini juga sebenarnya banyak ya Pak ya? Iya, ada. Antusiasnya berarti sangat besar ya? Betul sekali, antusiasme masyarakat terutama majelis-majelis taklim ya mengikuti acara di Masjid Istiqlal ini, mereka bangga dengan apa yang kami lakukan di Masjid Istiqlal, kegiatan-kegiatannya, dan makanya mereka ikut berkontribusi juga dalam bentuk kegiatan. Oke, nah ini kan sebagai acara pembuka untuk acara utama nanti pukul 1 siang ini ya Pak ya. Kan ada tema yang diangkat yaitu mengenai memaknai bahasa langit, Iya. membincang kemuliaan sholat. Ada 3 Iya. narasumber nanti di jam Iya. 1. Nah itu tema yang nanti akan diangkat seperti apa sih Pak? Ya, jadi temanya saya luruskan, membumikan bahasa langit. Oke. Ya, jadi selama ini kan kita mempelajari Al-Quran, Al-Karim itu, seolah-olah itu kan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nah, wahyu, perintah-perintah terutama yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ini kan kewajiban melaksanakan ibadah sholat itu harus dibumikan. Seperti apa kita mengerjakan sholat itu? Sholat itu kan hubungannya memang itu adalah ibadah ritual, tapi itu diharapkan agar ibadah itu juga bisa dibumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seorang muslim itu tidak hanya rajin ibadah ritualnya, juga ibadah sosialnya seperti apa, hubungannya dengan sesama manusia. Itu yang paling penting sebenarnya. Makanya dikatakan membumikan bahasa langit. Artinya ayat-ayat yang turun ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana kita implementasikan di tingkat kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi nggak cuma hablum minallah tapi hablum minannasnya juga ya. Betul sekali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Itu pada hakikatnya itu kan untuk kebaikan diri kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Yang Allah butuh itu adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Itu saja. Nah, ini kan juga yang menarik kalau di Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah ketika dari Mekah menuju ke Yerusalem hanya 1 malam menggunakan buruk. Berarti kan kehendak Allah apapun bisa terjadi ya, Pak Betul, Abu ya. Ini betul. apa yang bisa dimaknai di sini? Betul sekali. Jadi kalau untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman itu, perjalanan dari Mekah ke Palestina itu mungkin belum dapat dicerna. Tapi untuk zaman kita sekarang, kalau kita memakai GPS mengukur jarak antara kota Mekah dan Palestina, itu dengan pesawat itu hanya bisa ditempuh 2 jam bolak-balik. Contoh pakai pesawat. Artinya secara teknologi, secara logika kita bisa nangkapnya sekarang ini. Yang belum bisa terpecahkan itu adalah Mi'raj. Dari Palestina, Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Itu belum bisa dipecahkan oleh logika kita. Tapi meskipun demikian, karena namanya ini adalah merupakan mukjizat, akal kita tidak bisa bekerja. Kita terima apa adanya seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk pemaknaan sholat nih Pak Abu, mungkin kan masih banyak umat Islam yang masih belum bisa sholat 5 waktu. Iya. Nah, ini untuk bertahap sampai akhirnya kita bisa ibadahnya lebih rajin 5 waktu. Itu Iya. gimana ya Pak Abu ya? Pokoknya jadikan sholat ini sebagai kebutuhan. Iya. Ya, kalau sholat ini dijadikan sebagai kebutuhan bukan beban, artinya sholat itu ringan untuk kita laksanakan. Dan ingat bahwasanya pelaksanaan ibadah sholat ini itu yang paling penting itu adalah hubungan sosialnya. Ya, karena di dalam Al-Quran Tuhan itu mengancam orang yang melaksanakan sholat tapi dia menghardik anak yatim. Intinya sebenarnya di situ. Betul bahwasanya ibadah sholat yang 5 waktu yang diwajibkan kepada kita itu tidak boleh kita tinggalkan. Tapi pesan yang ada di situ adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Itu sebenarnya yang lebih ditekankan. Oke. Iya. Nah, kalau perjalanan Rasulullah ketika menuju ke 7 langit nih, Pak Abu, itu apa juga yang bisa dimaknai dan juga diaplikasikan kepada kehidupan saat ini? Iya, jadi sebenarnya pada intinya perjalanan Rasulullah, Mi'raj Rasulullah itu kan sebenarnya hiburan ya. Rasulullah itu dihibur dengan jalan-jalan, tapi ini hiburannya adalah perjalanan spiritual. Dan saya yakin suatu saat itu akan bisa diungkapkan dengan teknologi ya. Sekarang sudah kita temukan ada kecepatan cahaya dan lain-lain. Kita tidak tahu setahun 2 tahun ke depan. Yang jelas itu merupakan hiburan. Sebenarnya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa saja memanggil Nabi, ya, memerintahkan Nabi kapan dan waktu dimanapun, bisa. Tapi ini sengaja Allah itu memperjalankan, memi'rajkan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu ada tujuannya, kata para ulama, ya, bahwasanya langit ini langit pada saat langit diciptakan,
itu malaikat disuruh menghuni langit itu. Kemudian pada saat bumi diciptakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin untuk menghuni bumi itu. Nah, jin ini kan ada yang taat, ada yang maksiat. Kemudian pada saat itu langit sangat bangga sekali. Ini riwayatnya dalam hadis yang sahih ya. Langit bangga sekali karena langit itu hanya dihuni oleh malaikat yang semuanya taat, tidak ada yang berbuat maksiat. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad SAW menciptakan menciptakan Nabi Muhammad, yang melahirkan Nabi Muhammad sebagai makhluk yang sangat terhormat. Saking terhormatnya, malaikat dan jin disuruh bersujud. Maka pada saat itulah para malaikat meminta tolong Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar manusia yang manusia yang sangat sempurna ini, manusia yang sangat ini terhormat ini diperjalankan ke atas langit sekali saja. Nah, itulah salah satu hikmah kenapa Nabi itu diperjalankan ke Sidratul Muntaha, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja menemui beliau di mana dan kapanpun. Salah satu hikmahnya. Nah, kalau misalnya mengenai berhubungan dengan sesama manusia, hablum minannasnya nih, bagaimana sih Pak Abu untuk menciptakan kehidupan bertoleransi antar beragama? Betul sekali. Jadi sholat itu juga mengajarkan kita untuk bertoleransi kan, karena memang inti daripada ibadah ritual itu sebenarnya ada di ibadah sosial. Jadi Tuhan menciptakan kita yang mesti sebagai seorang muslim yang mesti kita akui bahwasanya ini kita diciptakan berbeda-beda. Tuhan maunya seperti itu. Kita diciptakan ada laki-laki dan perempuan, kemudian keyakinan agamanya juga Allah maunya kita berbeda-beda agar ada dinamika. Semuanya itu dalam rangka lita'arafu, untuk kalian saling mengenal. Jangan memvonis. Di dunia ini kita bisa vonis, nanti nasib kita seperti apa itu nanti di akhirat diputuskan. Betul. Di dunia ini kita disuruh bekerja sama, disuruh toleransi, karena memang maunya Tuhan seperti itu. Ya. Jadi itu mesti kita sadari agar kita hidup di dunia ini hidup aman dan damai. Kalau seandainya Allah mau, bisa saja Allah menciptakan hanya laki-laki saja, hanya perempuan saja, hanya Islam semua, hanya Kristen semua, bisa saja. Tapi Tuhan maunya seperti itu, dan ini sebagai takdir yang mesti kita syukuri, dinamika seperti ini. Karena kalau hanya satu macam, itu kehidupan akan jenuh. Ya, tentu kita tidak mau seperti itu. Ya, Tuhan maunya kita ada dinamika. Oke. Nah, perbincangan menarik ini kayaknya akan juga dibahas di jam 1 nanti ya. Insya Allah, membumikan bahasa langit. Nah, Pak Abu mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa kalau mau datang ke Istiqlal seperti apa caranya, jam berapa, dan nanti ada apa aja acaranya deh. Oke. Untuk pemirsa Metro TV ya, dimanapun Anda berada, jika hari ini ada kesempatan, ada waktuan, datanglah ke Masjid Istiqlal mengikuti acara peringatan hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj. Insya Allah nanti selepas salat zuhur kita mulai acaranya. Dan tolong kalau datang ke Masjid Istiqlal sudah dalam keadaan berwudu, ya. Kemudian tidak membawa barang-barang yang merepotkan. Kemudian kalau bisa sudah, kami memang di Istiqlal ini lengkap tempat wudhu, kamar mandi dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau acaranya lagi padat begini, biasanya antri di kamar mandi. Tolong sekali lagi untuk menjaga kebersihan, ya. Saya perhatikan masyarakat itu banyak kalau dia datang ke tempat lain yang bersih itu malu untuk buang sampah. Tapi kalau datang ke Istiqlal biasanya saya enaknya untuk itu. Tolong mari sama-sama kita, karena tenaga kami di Masjid Istiqlal, tenaga kebersihan itu sangat terbatas. Jadi kami mohon dibantu. Jangan lupa untuk datang senantiasa ke Masjid Istiqlal mengikuti acara pengajian. Kita ada bazar, ada buku dan lain-lain sebagainya, ada pameran dan lain-lain sebagainya. Insya Allah semua itu dalam rangka jamaah ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan Masjid Istiqlal. Oke Pak, terakhir Pak Abu, harapan untuk masyarakat Indonesia dalam perayaan Isra Mi'raj di tahun ini seperti apa? Ya, untuk Isra Mi'raj tahun ini kami di Masjid Istiqlal memberikan pesan kepada seluruh saudara-saudara saya, terutama yang beragama
sesama Islam ya, yang Muslim maupun yang tidak Muslim. Mari sama-sama kita menjaga persaudaraan, persatuan ya. Apapun agama kita, apapun suku, bahasa, selama kita sebagai seorang manusia kita bisa bekerja sama, kita bisa bersaudara ya. Jangan kita dikotak-kotakkan, disebutkan dengan perbedaan etnis, ekonomi dan agama. Masjid Istiqlal ini adalah masjid yang mempersatukan, yang merawat jahitan kebinekaan. Itu yang kami pesankan. Begitu masuk ke dalam Masjid Istiqlal, kita tidak membicarakan kepentingan kita lagi, kita tidak membicarakan kelompok kita, yang dibicarakan adalah persaudaraan sesama bangsa, sesama manusia. Iya Pak, ini adem sekali untuk toleransi beragama. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Abu Hurairah Sama-sama. atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia, semoga acaranya nanti sukses. Amin, ya Allah. Dan selamat kembali bertugas lagi hari ini Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama dengan pengurus Masjid Istiqlal. Jangan lupa untuk datang ke Istiqlal pada pukul 1 siang nanti. Ada sejumlah acara yang akan diadakan seperti ceramah dengan tema membumikan bahasa langit di perayaan Hari Isra Mi'raj. Kemudian juga ada bazar-bazar bagi para pemirsa yang ingin datang ke Istiqlal, dan tetap diingatkan untuk menjaga kebersihan ketika berada di rumah Allah ya pemirsa. Dan pemirsa, selamat pagi Indonesia masih akan dilanjutkan kembali oleh rekan-rekan saya di studio. Ada Jessica Wulandari dan juga Marcelina Tumbondo. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Gemma Tanjung. Indah sekali untuk pesan pada Isra Mi'raj di tahun ini, toleransi tanpa mengotak-ngotakan, bagaimana perbedaan agama dan juga suku dan bangsa. Terima kasih Gemma Tanjung atas laporan Anda langsung dari Masjid Istiqlal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.